2, jadi skor depresi, ini pretest, ini post-test gitu ya. Pastinya. Oke. Nah ini ya, sekarang akan kita analisis ya. Kita save dulu. Ya. Nge-hang nih. Ini simbol ya. Jadi kan kelompok eksperimen ada 5, kita simbolkan 1. Kelompok kontrol juga ada 5, simbolnya 2, kelompok kontrol. Ya. Ya, nah, Pak. Ini pretest. Ya. Ini pretestnya. Datanya tadi saya bukanya dulu. Datanya tadi 3 4 5 4 2 gitu ya. Depresinya itu ya. 3 4 5 4 2 3 4 5 4 2 3 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 lagi 5 itu pretest ya. 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 Terus postnya 6 7 8 8 7 8 7 7 ya. 7. Terus 3 4 2 4 5 2 4 5. Oke, itu betul. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang kita kasih kita kasih nama ya. Kasih nama variable view ya. Ini kelompok ya. Kelompok. Kelompok kita sebut sama aja. Kelompok. Nah, dia values-nya perlu diisi ya. 1 itu apa ya? Ya, cilabel. Kelompok eksperimen kan? Ya. Kelompok eksperimen. Ya. Terus 2 kelompok kontrol ya? Ya. Kelompok kontrol. Oke. Ya. Jadi ini kelompok eksperimen 5 orang. Kelompok kontrol 5 orang. Ini pretest ya. Pretest. Ini post-test. Post-test. Ya kan? Udah datanya udah kita entry ya dalam format XS ya. Nah, sekarang kita analisis ya. Analyze. Iya, Pak. Analyze ya. Pakai compare min ini ya. Nah, kita pakai yang repeated ini ya, repeated. Ya. Repeated measure. Jadi apa? Within-nya kita lihat within subjeknya ya. Kita klik. Nah, nama faktornya ini adalah test ya. Testing ada 2 kan? Testing. Ada 2 ya. Bisa juga 3 misalnya post test terus follow up ya. Follow up-nya bisa sekali, 2 kali dan seterusnya ya. Untuk memantau kalau ada kesembuhan dipantau. Ya, dalam periode waktu tertentu dipantau, dites lagi gitu. Bisa aja, tapi ini cukup untuk pretest dan post-test saja ya, untuk melihat dampak eksperimen apa memang efektif menurunkan depresi ya. Oh sorry, ini menurunkan ya. Kok datanya menaikkan? sorry. Ini terbalik. Ini terbalik ini. Saya ganti sini ya. Jadi 3 4. Yang eksperimen kan menurun mestinya. Ya. Alah. Mungkin ini boleh dimodel aja, Prof. Jadi mungkin meningkatkan semangat gitu. Oke ya.
AMT ya, jadi pelatihan AMT gitu ya. Ya, Ya, achievement motivation training ya. bukan depresi, Jadi iya. kelompok eksperimen diberi AMT, achievement motivation training gitu ya. Ya, Dan karena kelompok kontrol tidak. ya, Apakah motivasi berprestasinya meningkat setelah diberi Ya. pelatihan AMT? Gitu ya. ya, Jadi ini testingnya ya. Nama variabelnya motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi. Anda harus tahu bedanya ya. Kemarin saya nguji nguji disertasi mahasiswa, itu lucu banget ya, variabelnya itu motivasi berprestasi, alat ukurnya motivasi kerja. Itu hal yang sangat berbeda ya, antara motivasi dan motivasi berprestasi berbeda ya. Oke, kita define ya. Define. Nah, ini udah ada apa? Sudah ada tempatnya tuh. Kita masukkan aja sana. Gitu ya. Jadi pretest motivasi berprestasi, post-test juga motivasi berprestasi. Ya. Kemudian option between subjeknya kelompok. Ya. Ini within kan? Iya. Kita lihat ini, within subject variable, pretest post-test. Ini between ya, antar kelompok ya ini. Nah, gitu. Variatnya nggak ada. Ya, mau dikasih covariat juga bisa aja ya. Option ya. Nah, ini kita pindah. Nah, ini interaksinya ya. Jadi ini main effect-nya ini ya. Main effect kelompok, main effect testing, ini simple effect ya, interaksi antara kelompok dan testing. Kita masuk sini, kita bandingkan main effect-nya, muncul LSD, least significant difference ya, untuk membandingkan antara pretest post-test, antara kelompok kontrol, kelompok eksperimen nanti ya, descriptive, estimate, homogeneity ya. Testing pertama itu pretest, testing kedua itu post-test ya, kelompok 1 kelompok eksperimen, jumlah subjeknya 5 orang, kelompok kontrol ya 2 ya, itu juga 5 orang ya. Ini minnya, min motivasi berprestasi, kelompok pretestnya ya, pretestnya eksperimen kontrol ya, berbeda, mudah-mudahan nggak signifikan ini ya. Kemudian post-testnya eksperimen 7,2, kontrol 3,6. Nah, kita uji signifikan apa enggak, gitu kan? ya, Kita uji signifikan apa enggak. Nah, langsung di sini. Nah, yang Anda lihat pertama kali ya, itu adalah interaksinya. Kalau kita melihat yang testing ya, yang testing, coba ini testing antara pretest post-test. Ya. Atau bisa juga di bawahnya ya. Ini testing, ini banyak metodenya ya. Ini seperti assume ini kalau specificity-nya terpenuhi asumsinya, tapi ini nggak ada tes specificity-nya, nggak ada. Karena pengetesannya cuma 2 kali ya. Jadi ada 3 metode, hasilnya sama aja ya. Jadi nilai F testingnya 28,9 ya. Dan P-nya atau sig-nya lebih kecil dari 0,01, sangat signifikan ya. Tetapi yang penting ya, kita boleh melihat yang ini ya, yang F testing ini, kalau antara testing dan kelompok tidak ada interaksi. Ini testing kelompok ya, F-nya besar sekali dan sangat signifikan. P-nya lebih kecil dari 0,001 kan, sangat signifikan. Artinya kita jangan melihat ini. Ya. Jadi sebetulnya yang within, between ada semua di bawahnya ya. Ini yang kita lihat. Ini yang within kan, tes within, ya, tes within. Kontrasnya sebentar. Between-nya dulu ini yang between kan.
Yang between beda nggak? Tapi penghapusnya kecil. Ya. Between perbedaan min antara keduanya 1,7, P-nya 0,015 ya. Makna. Berarti signifikan ya. Ada perbedaan. Signifikan. Ya, ada perbedaan motivasi berprestasi antara kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Kemudian yang testing. Yang testing perbedaan min antara pretest post-test ya 1,7 dan juga sangat signifikan. Ya kan? Ya. Cuman ya supaya hasilnya lebih akurat ya. Karena nanti saya jelaskan lagi. Ya. Kalau saya ulang ya. Kalau ininya signifikan ya, interaksi antara testing dan kelompok ya, itu signifikan, maka kita langsung melihat hasil interaksinya. Nah ini hasil interaksinya ini. Ya. Kalau kita melihat yang main effect tadi itu akurasinya kurang kuat. Kita harus melihat adanya interaksi. Nah, cuman sayangnya ya ini defaultnya itu nggak ada uji signifikansi. Ya, jadi SPSS itu kalau untuk mix ANOVA ini nggak ada uji signifikansi, tapi dia gunakan interval kepercayaan. Itu kan analog dengan taraf signifikansi 5%. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau untuk sampai pada untuk bisa muncul uji signifikansinya gunakan P atau sig itu ya, itu harus ada ini tambahan ya, komplement ya, ada komplemennya ya. Tapi kalau yang defaultnya dari SPSS yang ujinya gunakan interval kepercayaan. Nah, cara ngujinya demikian ya. Kita lihat khusus yang kelompok kontrol dulu. Ya. Kelompok kontrol untuk pretest dan post-test. Ya. Ya. Pretest itu rata-ratanya 3,8, post-test 3,6. Ya. Perbedaan ini signifikan apa enggak? Tidak. Nah, karena gunakan interval kepercayaan, ya, interval kepercayaan 95% dalam populasinya, kalau itu skor pretest, ya, kalau itu skor pretest dalam kelompok kontrol ini ya, kalau itu skor pretest dalam populasinya, rata-rata motivasi berprestasinya berkisar antara 2,769 sampai dengan 4,831. Itu estimasi yang terjadi pada populasi dengan taraf kepercayaan 95%. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang post-test. Yang post-test ini 3,6 ya, 3,6. Masuk enggak di dalam interval kepercayaan yang pretest? Masuk enggak? 3,6 masuk ya? Masuk kan? Interval ini berarti tidak ada perbedaan ya antara skor pretest dan post-test pada kelompok kontrol. Oh. Iya. Ya. Ya, karena masuk kan? Iya. Ya. Jadi 3,6 masuk di sini. Anda mau balik juga sama aja, 3,8 sekarang. Masuk nggak di sini? Masuk. Masuk juga kan? Berarti sama. Ya. Jadi nggak berbeda mereka itu. Iya, yang eksperimen berbeda, ya, nggak masuk. Jadi pada kelompok kontrol, ya tidak ada perbedaan motivasi berprestasi antara kelompok eksperimen dan antara pretest dan post-test. Tapi pada kelompok eksperimen, beda nggak itu? Beda kan? 7,2 tidak masuk. Pretest, sebaliknya ya yang skor rata-rata pretestnya tidak masuk di dalam estimasi post-testnya, jadi berbeda. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya
ada perbedaan motivasi berprestasi yang signifikan ya pada kelompok eksperimen antara pretest dan post-test. Ya, pretestnya lebih rendah daripada post-test. Ya kan? Ya, Itu artinya apa? Artinya eksperimennya Berhasil. Apa intervensinya berhasil ya, meningkatkan ya. Efektif. Jadi pelatihan motivasi berprestasi itu efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi subjek. Gitu kan? ya. Itu kalau tadi pertanyaannya Saudara Cornelis kan itu membandingkan antara pretest dan post-test kan? Iya Pak. Ya. Nah, sekarang membandingkan antara kelompok. Kita lihat Kelompok. pretestnya. Ya. Kelompok eksperimen pretestnya 3,6. Kelompok kontrol pretestnya 3,8. Beda nggak? 3,8 masuk nggak di sini? Masuk. 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 3,6 masuk nggak di sini? Masuk. Masuk. Masuk berarti untuk skor pretest ya tidak ada perbedaan motivasi berprestasi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kontrol. Berarti baseline-nya sama sebenarnya ya antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Betul, Mas Ryo ya. Jadi udah setara mereka itu. Ya, udah apple to apple ya. Ya udah satu level gitu ya. Nah, sekarang kita lihat post-testnya ya. Eksperimen rata-rata 7,2, kelompok kontrol 3,6. Berbeda kan? Berbeda. 3,6 tidak masuk di sini. Demikian sebaliknya 7,2 tidak masuk di interval yang kontrol. Estimasi. Ya. Ya. Artinya khusus pada pada post-test ada perbedaan motivasi berprestasi yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen motivasi prestasinya lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Menarik, Ini menarik. terkonfirmasi karena kalau menggunakan pre dan post ya hanya within itu kan ada ancaman validitas internal. Demikian juga kalau cuman kita bandingkan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu juga belum meyakinkan, masih ada ancaman validitas internalnya. Tapi kalau ini kan sudah terkonfirmasi. Iya. Ya kan? Kita bandingkan within-nya dan between-nya hasilnya sama aja. Ya, bahwa pelatihan AMT itu, pelatihan motivasi berprestasi itu efektif meningkatkan motivasi berprestasi. Ini Itu datanya rasio atau interval. Variabel yang kedua itu ordinal, itu serial, korelasi serial. Kalau variabel yang satu rasio atau interval, ya, variabel yang kedua itu nominal atau kategorik, maka itu menggunakan poin serial. Oke. Jadi kalau nominal kategori pakai poin serial. Kalau ordinal dengan serial. Kalau ada poin biserial itu apa, Prof? Biserial itu B itu artinya 2. Ya. Jadi misalnya mengkorelasikan antara inteligensi dengan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada 2 kan? Laki-laki perempuan. Jadi namanya poin biserial karena 2. Kalau ada 3 ya, yang nominal itu ada 3, laki-laki perempuan sama waria misalnya, nah itu triserial. Poin triserial. Jadi dia masih termasuk poin serial ya, Prof ya. Cuman Ya. nanti kategorinya apakah 2 atau 3. Kalau 2 Betul. berarti biserial, kalau 3 triserial. Serial.
Kalau di Kalau Thailand, Pak, ordinal pakai dan nominal, Prof. Ordinal dan nominal itu bisa menggunakan koefisien kontingensi. Atau bisa juga menggunakan, tapi yang umum itu koefisien kontingensi, tapi bisa juga menggunakan korelasi tetrakorik. Oh, tetrakorik. Ya, korelasi tetrakorik. Prof, Ya, jenis-jenis apa nih teknik analisisnya tergantung dari data. Minta dong dok catatannya, Prof. Minta catatannya dong, Prof. tentang jenis data kan sudah kita bicarakan. Iya, ya, maksudnya pakainya ini, jenis ininya pakainya ini. tergantung Bu mau melihat penelitiannya mau diapain. Enggak, maksudnya yang dari Prof ini materinya saya minta dong, Prof. Ya, jadi kan Prof kalau tadi yang mintain loh dua ketemu. gimana? Bu Yuliana minta materinya, Ibu Yuliana butuh lihat materi. Materinya itu kan kemarin itu ya, jadi pembagian variabel berdasar jenis datanya itu loh. Ya. Ada kan? Ada. Pembagian variabel berdasar jenis datanya itu ada variabel nominal. Yang kontinum itu ada rasio, ada interval, ada ordinal. Iya. Itu kan? Nah, Iya. yang rasio dan interval, oke, itu konsekuensi teknik statistiknya itu sama saja karena interval dan rasio itu datanya skor. Ya, data skor itu kalau penelitian kita datanya itu kita peroleh dari menggunakan pengukuran. Ya, kalau menggunakan pengukuran pasti datanya skor. Ya kan? Ya. Kemudian itu rasio dan interval itu wujudnya datanya skor. Cuman kalau rasio bedanya antara rasio dan interval, pada rasio itu 0 itu memiliki arti yang mutlak. Tapi kalau 0 itu sifatnya relatif itu interval. Bu Yuliana nanti kalau dia misalnya 4 soal nggak ada yang bisa menjawab, nilai Anda 0. Tapi bukan berarti Bu Yuliana itu sama sekali nggak ngerti tentang metodologi penelitian. Yes. Jadi itu interval. Ya. Tapi rasio dan interval itu sama-sama skor, ya, sehingga konsekuensi pada teknik analisis datanya sama, ya, rasio dan interval. Kalau yang ordinal itu ranking, ya, peringkat ordinal. Mungkin data awalnya juga itu dari skor. Cuman untuk kebutuhan praktis, ya, itu sudah menjadi ordinal. Kadang-kadang kita kalau meneliti, ya, itu menggunakan data dokumentasi. Itu skor mentahnya udah nggak ada. Adanya ordinal yang terpaksa. Tapi akurasinya kalah ya dengan kalau menggunakan skor. Ya. Nah, satunya lagi nominal, pilah itu ya. Nggak ada kesinambungan itu. Kalau ordinal kan ada kesinambungannya ya. Di tengah-tengah sangat tinggi dan sedang. Nah, itu ada tinggi, ya kan? Tapi kalau di tengah-tengah antara Jawa dan Sumatera, apa Sunda? Nggak ada kan? Itu nggak sinambung, ya, pilah itu. Nah itu ya, Saudara Yuliana ya. Oke, Prof. Prof, tadi yang korelasi Pearson itu untuk interval atau rasio ya? Ya. Dua-duanya ya? Ya. Jadi asal datanya skor, itu menggunakan korelasi Pearson. Ya, atau bisa juga disebut korelasi product moment. Ya kan?
Kalau Ya. kedua-duanya ordinal, menggunakan korelasinya Spearman, korelasi tata jenjang, rank order correlation. Korelasi apa, Prof? Korelasi tata Spearman. jenjang, atau rank order correlation. Korelasi tata jenjang itu bisa menggunakan rumus dari Spearman, ya, bisa juga menggunakan rumusnya dari Kendall. Kalau dua-duanya ordinal ya. Ya, Jadi penting sekali ya mengetahui jenis datanya ya. nah iya, coba misalnya ya, Mas Suryo itu misalnya ya, meneliti 3 variabel, 2 variabel independen, satunya variabel dependen. Kalau variabel dependen, umumnya dalam penelitian psikologi pasti itu datanya interval, variabel dependennya, ya, umumnya interval. Nah, kalau kedua variabel independennya itu nominal, maka Anda menggunakan ANOVA 2 jalur. Tapi Two-way ANOVA ya. Ya, tapi kalau kedua variabel independennya itu juga interval, maka Anda menggunakan analisis regresi 2 prediktor. Bukan 2 jalur, tapi 2 prediktor. Tapi kalau kedua variabel independen itu yang satunya itu adalah interval, satunya nominal, Anda harus menggunakan analisis kovarian. Atau bisa juga gunakan analisis regresi dengan variabel dummy. Gitu kan? Iya, iya. Ini mulai dari apa? Korelasi ganda, analisis regresi sederhana, analisis regresi ganda, korelasi parsial, korelasi kanonikal, analisis jalur, dan apa SEM ya, structural equation modeling, itu umumnya datanya itu adalah interval atau rasio. Ya, yang bukan rasio adalah ini analisis diskriminan. Tapi amat sangat jarang dipakai dalam penelitian psikologi. Karena apa? Karena analisis diskriminan itu variabel dependennya itu nominal. Padahal variabel psikologi itu pasti interval. Iya. Ya. Tapi analisis regresi ini juga bisa bisa apa variabel independennya itu tidak semuanya interval, bisa juga nominal ya, tapi disebut analisis regresi dengan variabel dummy gitu, menggunakan variabel dummy. Yang ini, yang korelasi ganda, ya, itu jarang dipakai. Ya, jadi kenapa jarang dipakai? Karena biasanya ya langsung aja analisis regresi ganda. Karena kalau 1-2 itu sekedar untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel itu aja. Kita nggak bisa. Langkah awal doang ya berarti Prof ya. Iya, dia nggak boleh dipakai untuk memprediksi bahwa skor X bisa memprediksi skor Y, itu nggak bisa. Yang bisa itu kalau sudah analisis regresi ya. Jadi 1-2 itu ya paling untuk penelitian S1 itu ya. Hanya sekedar untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel. Kalau Prof mau tanya, itu kan tadi katanya kalau untuk S1, tapi kalau misalnya kita bikin disertasi itu
langkah pertama kita boleh melihat korelasinya dulu nggak? Atau langsung aja ke analisis jalur misalnya atau ke structural equation modeling? Ya otomatis ya kalau kita menggunakan analisis jalur ya, kemudian structural equation modeling, ya di sana sudah ketemu itu antar korelasi antar variabelnya sudah otomatis. Jadi nggak perlu lagi ya? Nggak perlu itu. Ya termasuk ini kan misalnya analisis regresi ganda. Kalau analisis regresi sederhana itu kan cuma 2 variabel. Ya, ini hanya 2 variabel. Satu variabel dependen, satunya independen, ya. Kalau ini lebih dari 2 variabel ya. Lebih dari 2 variabel. X-nya 2 ya, lebih dari 2 ya. Ya, lebih dari 1, bisa 2, lebih dari bisa 1 X-nya. dan seterusnya. Kalau Y-nya 2? Nah, kalau Y-nya 2, itu Anda menggunakan korelasi kanonikal. Tapi jarang kan, yang namanya penelitian itu fokus pada satu tema kan? Iya. Ya, fokus pada satu tema. Berarti korelasi kanonikal ini juga jarang dipakai ya? Jarang dipakai. Ya. Terkecuali begini, misalnya kan korelasi kanonikal ini variabel dependennya lebih dari 1 gitu ya. Misalnya ya, itu variabel dependennya itu katakanlah subjective well-being misalnya. Nah, si peneliti ya, kalau misalnya antara X dengan Y dengan subjective well-being itu ada korelasi, mungkin dia ingin melacak lebih jauh. Korelasi yang lebih tinggi itu antara X dengan subjective well-being itu dengan unsur yang mana? Nah, sehingga dimunculkan unsur subjective well-being itu ada affect positif, ya, affect negatif, satisfaction. Jadi seolah-olah ada 3 variabel gitu. Ya, jadi variabel dependennya itu seolah-olah ada 3 variabel, ya, yang merupakan unsur, ya, atau dimensi dari subjective well-being itu. Atas nilai dari 1 atau lebih variabel independen. Misalnya ya, kita mau mengestimasi atau memprediksi berapa skor matematika seseorang yang seorang siswa ya, berapa lebih kurang kira-kira skor matematika seseorang yang diperoleh seseorang kalau inteligensinya sekian, ya, kemampuan numeriknya sekian, motivasi belajarnya sekian. Jadi ada 3 variabel independen itu untuk memprediksi berapa ya nilai matematika yang bakal diperoleh oleh seorang siswa. Itu tujuan utama ya, tujuan utama dari regresi, analisis regresi ya. Untuk memprediksi. Jadi multiple regression ya, Prof ya? Ya, multiple regression ya. Di Indonesia kan regresi ganda gitu ya. Kalau ini simple regression ya. Kalau multivariat? Multivariat sebetulnya ya, ini korelasi kanonikalnya sudah termasuk multivariat. Oh iya, karena Y-nya yang lebih dari 1 ya. Ya. Ini ada disebut dengan multivariat itu. Oke. Korelasi parsial ini selalu mengkorelasikan hanya 2 variabel, cuman kelebihan dia dibandingkan korelasi sederhana ini ya, kelebihannya adalah dia bisa mengontrol extraneous variabelnya. Extraneous variabel yang diduga bisa mencemari hasil penelitian. Kalau ada unsur mediator, Y-nya itu tetap dianggap 1 ya, Prof? Y-nya ya 1, tetap 1. Ya. Ya bisa juga 2 ya. Jadi kalau SEM itu bisa aja Y-nya 2. Tetapi sekali lagi ya. Jadi yang namanya Y2 itu seperti saya gambarkan tadi, ini tadi yang canonical ini bisa
aja Y-nya 2. Tapi kan fokus penelitian ya atau tema penelitian itu kan umumnya 1. Jadi bisa menjadi 2 kalau misalnya ya fokus penelitian kita adalah pada subjective well-being. Nah, bisa itu kalau peneliti ingin melihat dampak dari entah variabel eksogen, entah mediator terhadap subjective well-being, ingin lebih rinci, dampaknya terbesar pada unsur yang mana. Nah, makanya variabel dependennya itu sesuai dengan banyaknya unsur dari subjective well-being ya. Ada 3 tadi saya katakan. Ya, afek positif, afek negatif, dan satisfaction. Kalau kecerdasan emosi misalnya, ingin melacak pengaruh X1, X2, X3 terhadap kecerdasan emosi, kalau ada pengaruhnya, peneliti ingin melacak pengaruhnya terbesar pada unsur mananya. Nah, kecerdasan emosi itu unsurnya ya atau dimensinya itu kan ada keterampilan hubungan interpersonal, keterampilan hubungan intrapersonal, empati ya. Misalnya. Itu kalau kayak gitu itu bukannya berarti masalah pengukuran ya Prof ya? Oh ya enggak lah. Ya Itu enggak lah. Kalau masalah pengukuran itu kan kita ingin melihat intinya itu melihat validitas ya, atau validitas konvergen, validitas diskriminan, komposit reliability-nya kan gitu. Tapi kalau udah hubungan, nah itu bukan lagi ya hubungan struktural ya, itu bukan lagi model pengukuran, tapi udah model struktural, pengaruh antar variabel. Supaya kalau di total ya itu sama dengan sumbangan secara keseluruhan, itu nggak bisa kita melihat betanya. R kuadrat ya? Nggak, beta dikalikan dengan zero order correlation-nya. Beta dikalikan? Zero order correlation. Jadi beta dikalikan dengan zero order correlation. Jadi zero order correlation itu pada dasarnya sama dengan korelasi Pearson. Jadi beta ya. Jadi kalau ingin melihat kontribusi X1 ya, maka beta dari X1 dikalikan dengan zero order correlation untuk X1. Kalau kita ingin melihat sumbangan X2, maka beta 2 dikali zero order correlation untuk X2. Nah, nanti kalau independennya atau prediktornya cuma 2 itu, ada jumlahkan hasilnya. Misalnya hasilnya ketemu 64,9. Nah, 64,9% itu nanti akan sama dengan kontribusi dia secara keseluruhan, yaitu R kuadratnya. Sama ya dengan R square-nya. Jadi R square-nya itu yang secara keseluruhan, ya kan? Secara keseluruhan. Tapi kalau mau dilihat dari masing-masing itu, berarti betanya dikali koefisien zero ordernya ya. Ya. R2 itu sama dengan determinasi nggak ya, Prof? Sama, R kuadrat itu sama dengan koefisien determinasi ya. Analisis regresi ini ya, analisis regresi yang multiple ya, atau analisis regresi ganda, itu dengan analisis jalur. Apa bedanya itu? Anda tahu bedanya? Yang hijau itu. Anda harus tahu bedanya itu nanti.
Jadi bedanya ya, kalau analisis regresi ganda itu nggak mungkin ada mediator. Ya, tapi kalau Anda punya mediator, maka gunakan analisis jalur. Oh, iya, iya, iya. Prof, logikanya gimana sih dok? Prof, bedanya kenapa kalau ada mediator nggak bisa pakai regresi ganda, harus ke jalur? Logikanya gimana, Prof? Logikanya, oke, kita anu dulu ya, ini kita stop dulu. Oke, ini nggak ada lagi yang mau tanya ya. Ini untuk penelitian dengan rancangan korelasional ya. Nah, tapi ada lagi yang perlu ada. Nah, bedanya sekarang analisis jalur dengan set. Ini gabungan, bisa model pengukuran sekaligus dengan model strukturalnya, dengan analisis jalurnya. Ya, itu salah satu ya. Salah satu perbedaannya ya. Tapi yang juga penting apa perbedaannya? Sebetulnya include apa yang dikatakan oleh Mas Suryo itu ya include. Sekarang kalau dalam gambarnya, apakah gambar tadi tetap berlaku itu? Mungkin ada di bawahnya gambarnya ya. Kalau nggak salah saya udah gambar. Bentar. Nah ini variabel independen ada dua, X1, X2 ya. Mediatornya ada dua, M1, M2, kemudian variabel Y. Coba Mas Suryo, ini gambar ini sudah merupakan gambar analisis jalur atau gambar dari set. Ini analisis jalur, Prof. Belum SEM penuh. Ya. Jadi ini ya masih analisis jalur. Kalau analisis jalur itu datanya itu ya adalah data dari masing-masing variabel. Ya. Jadi ini merupakan merupakan manifest. Disebut manifest variabel ya. Kalau gambarnya kotak semacam ini manifest variabel. Manifest itu artinya memang sudah ada skornya masing-masing. X1 skor totalnya berapa dari setiap subjek itu, X2 ya itu sudah ada skornya. Ya. Tapi kalau SEM ya itu gambarnya bukan manifest, dia masih bunder. Ya bunder atau lonjong gitu ya. Ya, elips, lonjong. Bunder atau lonjong, dan manifestnya itu adalah indikatornya. Ya. Ya kan? Ya. Jadi ini untuk Saudara Yuliana, saya tutup dulu. Ya. Item yang hidup banyak sekali. Kan sangat rumit. Oleh karena itu skor ini di rata-rata ya, skor ini di rata-rata ya, skor ini di rata-rata menjadi skornya dimensi. Ya. Sehingga dimensi itu manifest, bukan lagi bunder gitu loh. Ya. Gitu ya? Ya, ya. Oke. Oke, kalau udah jelas ini kita tutup. Korelasional ya. Nah ini yang rancangan eksperimen atau komparasional supaya satu halaman
Saya turunkan aja nih. Oh, ini apa tadi? B ya. Ya, B. Sepuluh menit lagi. Yang hilang lagi nih. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan, Prof. Ya, Eh, silakan. Sekedar ini aja, ini informasi apakah dalam kesibukan Prof kalau ada sesuatu terkait dengan studi kami, bisakah kami kontak Prof konsultasi begitu? Kalau terkait dengan studi Anda, itu konsultasinya dengan pengelola. Ya, Baik, tapi Prof. kalau kesukaran di dalam metodologi dan analisis data, boleh konsultasi sama saya. Oh, terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, Kita misalnya punya X3 variabel, ada mediator, ada 1Y, lalu kita mau mengadakan analisa statistik satu persatu. Jadi berarti apakah kita harus melalui uji T, uji F, ANOVA, lalu nanti Yang pada akhirnya baru masuk SEM? Enggak. Atau bagaimana, Prof? Enggak ya, Saudara Yuliana ya. Jadi Anda punya 3 variabel, X1, X2, X3, terus kemudian punya 1 mediator, kemudian punya 1 variabel dependen Y gitu ya. Ya. Jadi ada X1, X2, X3, ada M, ada Y. Itu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan itu ya, masing-masing variabel itu kan Anda ukur kan, ada alat ukurnya ya, instrumennya. Nah, jadi yang Anda lakukan itu adalah analisis CFA ya, confirmatory factor analysis, itu untuk mengetahui apakah item-item Anda itu loading faktornya itu memadai atau tidak. Ya. Nah, kalau sudah memadai semuanya ya, memadai, langsung aja Anda dengan model full model lengkap ya. Jadi langsung model struktural lengkap itu yang digabungkan antara model pengukuran dan model strukturalnya. Anda tidak harus melalui langkah-langkah korelasi, uji T, atau apa. Nanti keluar semua itu hasilnya. Anda mau melihat korelasi antar variabelnya udah ketemu, mau melihat nilai F-nya udah ketemu, mau melihat nilai T-nya udah ketemu. Oh, gitu. Iya, sekaligus saja. Jadi yang penting itu adalah, yang pertama itu adalah gunakan CFA ya untuk model pengukurannya. Kalau model pengukurannya udah bagus, terus Anda lanjutkan digabung dengan model strukturalnya. Model strukturalnya itu yang hubungan antara variabel laten tadi, sehingga namanya itu full model. Ya, model lengkap ya, gabungan antara model pengukuran dan model strukturalnya seperti yang tadi saya gambarkan itu. Ya.
Tetapi ini ya juga harus ada validitas kontennya, itu harus sudah terpenuhi dulu. Ya, validitas konten itu ya validitas isi ya, content validity. Ya, itu berdasar uji coba untuk mengetahui ya bahwa masing-masing item yang Anda susun itu ya itu icon V-nya itu sudah memadai, artinya setiap item sudah valid. Valid secara konten, bukan valid konvergen, bukan valid diskriminan, ya. Kemudian daya bedanya Anda hitung juga, ya. Kemudian koefisien alfanya itu ya perlu juga dihitung. Itu menggunakan data subjek uji coba. Kalau konten validity-nya itu sudah terpenuhi semua, nah itu dipakai untuk mengambil data pada subjek yang mau diteliti. Nah, kita dapat data dari subjek yang diteliti itu, nanti kita hitung validitas konvergennya, kita hitung validitas diskriminannya, kita hitung composite reliability-nya, kita hitung. Ya, terus modelnya ya kita uji fit apa enggak. Kalau modelnya fit ya, itu terus kita lanjutkan dengan uji hipotesis. Ya. Jadi uji hipotesisnya itu kalau tadi Bu Yuliana itu menggambarkan ada variabel independennya 3, mediatornya 1, variabel dependent ya atau Y-nya itu 1. Maka uji hipotesisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 uji hipotesisnya ya. Ya. Oh, boleh nanya. Ya boleh dong. Ya mumpung anu. Nambah, Prof. Maksudnya pertanyaan Iya. ketidakmengertian saya. Gimana ya? Nggak, Prof, misalnya gini, pernah nggak sih selama di IAI Prof bimbing disertasi itu ada 3 atau 4 variabel, tapi berakhir dengan adanya membuat satu modul. Berakhir dengan Menghasilkan satu modul selain disertasi itu. menghasilkan modul. Iya. Ini sepertinya belum, tetapi ini yang apa? Kalau modul itu kan biasanya itu